Good morning everyone, selamat pagi. Wah, sepertinya ini masih, sebentar ini sepertinya masih asik ngobrol nih ya. Udah lama nggak ketemu off air, jadi sekalinya ketemu. Jadi seperti reuni ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan so ladies and gentlemen, welcome to MBT NetApp Executive Partner Gathering. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Wah, ini saya bisa merasakan I feel you sih Bapak Ibu ya. Udah lama nggak ketemu offline, sekalinya offline jadi banyak yang dibincang-bincangkan nih ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir hari ini dan pastinya tema kita hari ini adalah NetApp Goes Full Throttle. Wah, jadi ini kita ngebut nih langsung ya di akhir tahun. Kita langsung kebut bisnis kita dan pastinya hari ini kita juga ada meet and greet. Wah, jadi meet and greet dengan siapakah hari ini? Wah, jadi mungkin untuk Bapak Ibu sudah sempat ada yang tahu nih atau bahkan sudah kenalan. Kalau yang di bagian depan kayaknya udah kenal semua ya dengan yang akan kita meet and greet. Tapi yang di bagian belakang ini belum nih sepertinya ya. Bentar. Wah. Baik, kalau yang di depan kayaknya udah tahu nih siapa yang mau meet and greet hari ini. Tapi apakah yang di belakang sudah tahu? Nah, ini Bapak silahkan mungkin boleh menempati tempat duduk. Baik, ini kita agak sedikit jauh nggak apa-apa ya, walaupun jauh tapi masih terdengar ya Bapak Ibu ya. Masih, baiklah. Terima kasih sekali lagi, senang sekali pagi hari ini saya Tia Yustia bisa mendampingi Bapak Ibu semuanya. Saya di tengah aja ya biar nggak terlalu jauh ya dengan yang di belakang. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada seluruh bisnis partner yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah meringankan langkahnya walaupun di tengah-tengah kesibukan, apalagi sekarang ya Bu ya, WFO dulu 9 to 5, tapi semenjak WFH kayaknya 24 hours ya Bu. Sepertinya ini teman-teman di sini kalau WFH itu udah nggak ada lagi 9 to 5 ya, tapi 24 hours sepertinya. Nah, tapi bagaimana supaya bisnis kita tetap berjalan dengan lancar, dengan aman, dan pastinya terus meningkat. Nah, tapi saya mau menyapa dulu nih, sudah hadir hari ini selaku Presiden Direktur Computer Technology International, Bapak Rahmat Gunawan. Halo Pak Rahmat sudah hadir hari ini, terima kasih Pak Rahmat Gunawan. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk Pak Rahmat Gunawan. Dan tentunya juga sudah hadir hari ini selaku Presiden Direktur Mega Buana Technology, yaitu Bapak Yuwono Pranata. Mana nih? Halo Pak Yono, lagi asik ngobrol deh. Dan selanjutnya untuk yang hari ini nanti akan meet and greet nih, tapi saya simpan dulu. Saya simpan nanti the best for the last, the last for the best. Tapi sebelumnya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Di sini kalau saya perhatikan semuanya memang sudah menjadi bisnis partner dari MBT. Nah, kita menggunakan NetApp. Nah, tapi mungkin ada yang baru nih menggunakan NetApp. Istilahnya kalau belum kenal lebih dalam lagi, belum afdol rasanya. Kalau begitu langsung saja untuk menyapa kita semua, sekaligus untuk memperkenalkan lebih jauh lagi tentang MBT dan juga NetApp. Nah, langsung saja sudah hadir selaku Presiden Direktur Mega Buana Technology. Kita sambut Bapak Yuwono Pranata. Silakan Pak Yuwono. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Kelihatan ya? Izin buka masker sebentar supaya jelas suaranya. Oke. Amin. Thank you Pak. Oke, mungkin izinkan saya untuk menyapa Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan para bisnis partner. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk hadir di acara kami di pagi hari ini, di siang hari ini. Dan tentu salam sejahtera, sehat selalu. Mungkin kalau belum kenal dengan saya, nama saya Yuwono, Bapak Ibu yang belum kenal. Saya sendiri sudah mungkin sekitar 15 sampai memasukin tahun ke-16 berkarya bersama dengan CTI. Tapi mungkin sebelumnya saya banyak di VAD yang lain yang ngurusin si biru, tapi si birunya kantornya di The Plaza, bukan NetApp.
Nah, tahun 2000 sekitar 2 tahun lalu lah, 2018 atau 2019 gitu ya, saya itu dapat mandat dari tempatnya Pak Gunawan, dari CEO saya, untuk expand portfolio saya, untuk expand produk. Nah, saya mulai main mata dengan tempatnya NetApp saat itu, Bapak Ibu. Nah, ternyata gayung bersambut. Nah, begitu gayung bersambut, ternyata Pak Gun langsung nyiapin saya satu rumah baru yang disebut Mega Buana Teknologi untuk NetApp. Dan Pak Gun juga sempat tanya sama saya. Pak Gun, Pak Gun sempat tanya sama saya juga, yuk itu NetApp kantornya di mana? Saya jawab ke Pak Gun, kantornya di Plaza Senayan, Sentra Senayan Pak Gun. Ya udah kalau gitu saya cemplungin satu lagi. Alhasil tahun 2020 kemarin, 2020, Mega Buana Teknologi kita establish, kita operate dengan 2 big brand saat itu, yaitu Oracle dan NetApp Bapak Ibu sekalian. Mungkin slide-nya bisa dipasang Leon? Slide-nya? Leon, Aldi? Nah, sebelumnya. Satu klik, nah ini. Hingga tahun 2021 ini Bapak Ibu sekalian, portfolio kita yang tahun lalu kita start dengan 2, sudah berkembang menjadi sekarang kita punya kata Logic, ini backup software, kemudian Furukawa untuk fiber optic solution, fiber optic cable, kemudian baru saja kita ditunjuk oleh Tencent Cloud untuk menjadi distributor Tencent Cloud. Dan kemudian kita juga punya EasyShare, kayak semacam Google Drive tapi on-premise. Dan kemudian Oracle yang dari awal bersama kita dan tentu NetApp. Dan tidak hanya itu, di tahun 2021 ini saya juga ditunjuk oleh NetApp, next slide please. Ditunjuk oleh NetApp untuk bisa menjadi kayak semacam first level supportnya NetApp. Nah, kita sebutnya sebagai NetApp Support Service Certified. Nah, ini kita go through dengan rangkaian sertifikasi sampai akhirnya kita bisa di-appoint oleh NetApp. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, kita juga equip diri kita dengan kayak semacam apa ya, pelaporannya bisa via email, via web, atau mungkin juga via WA untuk incident reporting. Nanti tim kita yang akan turun, engineer kita. Nah, bicara mengenai timnya MBT sendiri, boleh next slide, saya juga mungkin izin untuk kenalin sedikit. Saya dipercaya untuk menghandle Mega Buana Teknologi. Untuk NetApp saya punya Fendi Kurniawan. Nah, Fendi mungkin boleh berdiri sebentar. Fendi ini sebagai product manager untuk NetApp dan juga saya cemplungin di Katalogic dan EasyShare bersama dia. Kemudian reporting ke tempatnya Fendi ada Agus Leo dan Denny Sandi. Agus Leo. Boleh berdiri, mohon izin supaya rekan-rekan bisnis partner di sini kenal. Bapak Agus Leo. Nah, ini Agus Leo, kemudian ada Denny Sandi. Nah, kedua orang ini sebagai produk spesialis yang membantu untuk urusan pricing atau mungkin juga simple configuration. Kemudian ada Linda yang banyak handle untuk tempatnya renewal. Linda. Ibu Linda. Oh, Linda boleh. lagi di luar. Nah, kemudian selain Linda ada juga Evelyn yang handle untuk channeling di tempatnya Mega Buana Teknologi khusus untuk NetApp. Nah, kemudian tim NetApp ini di backup oleh tim technical. Saya punya leadernya ada namanya Syamsul Akbar. Syamsul, nah ini Syamsul. Kemudian ada reporting juga ke tempatnya Syamsul ada Sion. Sion di mana? Ini Sion sebagai pre-salesnya. Di luar dari itu juga ada Dani ini sebagai manajer saya untuk technical dan sementara beliau juga merangkap membantu saya untuk menghandle Oracle. Nah, kurang lebih itu tim dari saya. Di luar ini masih ada tim post sales technical yang membantu untuk urusan implementasi dan yang support SCC tadi. Udah ya. Udah mungkin dari saya sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, kebetulan temanya kan kita mau gaspol bersama dengan, mau full throttle bersama dengan NetApp. Hadir bersama saya hari ini ada Mas Yudi, kemudian Pak Avandi, kemudian ada Ibu Sulastricin, kemudian Mas Sony nggak ada ya, Mas Ubay, Mas Sony nggak ada ya. Nah, tapi mungkin jangan saya nanti yang jelasin apa dan siapa mereka dan bagaimana peranan mereka dalam membantu kita menjual NetApp. Nanti saya
kesempatan untuk menjelaskan ke Bapak Adir Ginting, tamu agung kita hari ini. Nah, itu. Nah, sedikit mengenai logonya kita atau tema kita hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Salah satu olahraga di dunia otomotif yang mungkin saya juga ikutin selain Formula One adalah MotoGP. Nah, ngomongin masalah MotoGP itu ternyata tidak hanya kombinasi antara man dan mesin. Jadi bukan hanya perkara engine, tapi kita juga bicara mengenai paket yang komprehensif, saling mendukung, menunjang, dan membawa pembalap atau tim tersebut menjadi juara. Mulai dari engine mungkin, ada ban, ada suspensi, ada paket aerodinamik, itu dari engine, dan dari man-nya ternyata tidak hanya pembalap, tapi juga ada mekanik, dan ada juga namanya tim principal atau tim director atau tim manager. Nah, saya refleksikan ini sama seperti saat kita jualan barang-barang IT begini. Bagaimana kemampuan kita mendeliver ke market suatu barang ternyata tidak melulu karena barangnya bagus. Tapi juga karena Bapak Ibu sebagai partner itu mampu melakukan coverage dan mampu memberikan komitmen untuk membantu principal mendeliver barang tersebut ke market. Demikian pula support dari tempatnya kita sebagai VAD dan terlebih komitmen dari tempatnya prinsipal. Nah, hari ini Pak Adir mau ngajak kita gaspol, mau ngajak kita full throttle ya Pak untuk mendeliver NetApp ke market bersama Bapak Ibu sekalian dan menikmatin cuannya bareng-bareng. Pak Steven, selamat datang. Nah, mungkin saya persilakan kepada Pak Adir nanti untuk memberikan visi, misi, dan juga bagaimana strategi beliau untuk kita sebagai para partner. Tapi sebelum itu saya ingin perkenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini saya bawa saya kenalkan dengan Bapak Rahmat Gunawan. Saya bawa beliau adalah CEO dari Computrade Teknologi Internasional. Nah, Pak Gun mungkin mau nyampein 1-2 patah kata. Nah, silahkan Pak Rahmat Gunawan selaku Presiden Director Computrade Technology International. Terima kasih Pak Yuwono. Waduh, ya ini surprise dan halo, ya surprise sekali ya. Memang sudah lama sekali, 2 tahun, at least 2 tahun kita nggak pernah ketemu ya. Ini pertama kali ketemu dan saya rasa ini happy semua gitu ya, karena udah 2 tahun nggak pernah ketemu teman-teman. Sekarang ini kita bisa berjumpa, ketemu, kangen-kangenan gitu ya. Lebih acaranya seperti reunian gitu. Saya rasa nggak perlu saling dikenal-kenalkan, semua juga sudah kenal gitu ya. Pak Adir terutama ini yang jadi aktor utama hari ini. Sudah kenal juga dengan beliau ini ya, dari past his life gitu ya. Saya mengucapkan juga terima kasih ya kepada teman-teman semua business partner yang selama ini telah memberikan kontribusi kepada CTI Group dan juga kerjasama yang sangat baik ya. Memang ini di penghujung tahun, saya yakin teman-teman semua juga masih punya waktu 1-2 bulan ya, kita sama-sama kejar itu. Untuk tahun depan ini Pak Adir juga sudah menyiapkan full throttle itu, gambarnya Ducati. Kalau nanti Chief NetApp tahun depan siapa tahu bisa dikasih Pak Adir Ducati. Oke, thank you Pak. Terima kasih Gunawan, terima kasih Pak Rahmat Gunawan. Wah, siap-siap ya Pak ya. Jadi kalau di Mandalika ini lagi meet and greet memperkenalkan sirkuit barunya ya di MotoGP. Nah, kalau di sini lagi meet and greet untuk memperkenalkan wajah baru di NetApp. Nah, kalau gitu langsung saja Bapak Ibu, acara ini disiarkan langsung melalui YouTube channel dari CTI. Jadi silahkan mungkin mau di forward ke timnya Bapak Ibu para bisnis partner kami untuk mengetahui siapa sih wajah baru yang hari ini akan kita perkenalkan kepada seluruh bisnis partner kami. Jadi kalau ada yang mau renewal atau mungkin ada mau berbicara lebih intens lagi mengenai NetApps, nah dengan beliaulah. Dan langsung saja hadirin kita sambut Country Manager NetApp Indonesia. Kita sambut Bapak Adir Ginting. Selamat pagi. Luar biasa. Jadi teman-teman
Perkenalkan, nama saya Adir Ginting. Saya adalah Country Manager NetApp Indonesia yang baru 2 minggu. Tapi terus terang bagi saya, wajah-wajah yang saya lihat pada pagi hari ini itu tidak asing bagi saya. Banyak teman-teman lama yang kebetulan selama hampir 2 tahun masa pandemi itu kita tidak bertemu secara fisik. Jadi pertemuan ini satu blessing bagi saya. Saya bisa bertemu dengan Pak Gun, Pak Yono, Pak Safril, Bu Mary, Pak Doni, Pak Bekti, luar biasa. Yang sebenarnya kalau disampaikan Pak Gun tadi, itu adalah bagian dari my past life career experience. Jadi mungkin saya sedikit share kenapa Bapak Ibu sekalian itu bisa reach saya, karena menurut saya itu saya sedikit ngerti apa yang terjadi di industri di Indonesia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya itu sebelum NetApp, saya itu adalah leading sebagai Country Data Center Director untuk Dell Indonesia selama 4 tahun. Sebelum itu saya adalah selama 4,5 tahun adalah di EMC. Role terakhir saya adalah Country Managing Director sebelum Dell Acquisition. Sebelum itu saya ada hampir 9 tahun juga di Oracle. Jadi saya lumayan ngerti kalau misalnya ditanya terkait dengan software, terkait dengan hardware, specifically dengan storage. Jadi yang akan saya share sedikit Bapak Ibu sekalian, kenapa saya itu tertarik waktu itu bergabung dengan NetApp, karena tema kita itu adalah full throttle. Itu saya itu percaya dengan vision yang dimiliki oleh NetApp, yaitu saat ini tidak ada satu customer pun, tidak ada yang saya lihat dari past experience life yang tidak punya cloud journey. Meskipun dia sudah memulai atau akan memulai, tidak ada satu customer pun yang tidak bilang, oh saya nggak punya cloud journey, saya akan stay di on-prem, saya akan stay dengan monolithic application saya, nggak ada. Jadi apalagi dipercepat di hampir 2 tahun pandemi, yang terjadi adalah akselerasi terhadap semua aplikasi-aplikasi yang dibangun dengan metode-metode yang kekinian seperti DevOps, kemudian container base, mulai ada di Kubernetes untuk orchestration, di mana untuk infrastrukturnya itu juga harus adopt dan adapt. Terkait dengan NetApp, saya lihat beberapa key features dari NetApp yang menurut saya paling tidak kalau customer itu sudah punya install base, katakanlah Dell, katakanlah HDS, katakanlah HP, that's fine. Karena kita masih mempunyai produk yang bisa komplement. Produk-produk itu adalah produk yang terkait dengan cloud. Jadi seperti yang dengan pemahaman saya yang masih sangat terbatas, karena baru 2 minggu, saya pikir on tap, on cloud, baik itu di AWS, di 3 public cloud, GCP, ataupun di Azure, itu sangat relevan. Untuk customer-customer yang mungkin ingin start sesuatu dengan storage array tetapi nggak ada fisiknya. Dia ingin di cloud, tetapi dengan performance, dengan KPI, dengan SLA yang bisa dikomit seperti halnya on-prem array. Itu bisa kita address. Kemudian yang kedua, katakanlah kalau dia itu sudah tidak tertarik, ataupun dia itu tidak tertarik array, ataupun dia itu Bapak Ibu sekalian cloud native, jadi dari day one, workload, compute, storage itu dia taruh di public cloud, misalnya di Amazon, di GCP atau di Azure. Kita masih punya conversation, yaitu FinOps. FinOps itu karena saya sedikit punya background dari Oracle, jadi saya mungkin sedikit bercerita. Kalau dulu itu Oracle pernah melakukan acquisition, saya sempat pelajarin acquisition Hyperion. Hyperion itu adalah tools bagian dari Oracle Apps untuk manage budget, cost, and control. Jadi kalau misalnya di telco, Bapak Ibu sekalian punya customer, dia beli data center, berikut perangkat di dalamnya, server, storage, network, kemudian dia beli BTS, itu harus dilihat depresiasi, amortisasinya terhadap revenue. Jadi si CFO ataupun si CEO bisa ngelihat apakah investment ini return on investmentnya dengan depresiasi 5 tahun atau 10 tahun.
dan kemudian di ujung tahun itu adalah di amortisasi. Hyperion melakukan seperti itu. Jadi budget, cost, control terhadap ROI. Tetapi kalau misalnya di tren saat ini, terutama di company-company yang cloud native, asetnya nggak ada Bapak Ibu. Karena semuanya itu OPEX based di cloud. Bagaimana dia bisa mengukur bahwa utilisasi dia yang berdasarkan OPEX dan yang semakin saya pahami semakin kemari, pemahaman terhadap OPEX itu tidak seperti kita bayar listrik, Bapak Ibu sekalian. Jadi pay per use konsep kita sering dengar, utilization kita sering dengar. Itu kalau seperti listrik kita bayar seperti yang kita pakai. Tetapi kalau sudah di DevOps tidak sesimpel itu. Itu apalagi kalau customer sudah melakukan multi cloud, semakin kompleks lagi karena banyak sekali nanti misalnya capacity, compute atau VM yang sudah di-develop kemudian nggak jadi, ternyata dia si developer itu mengambil lagi di cloud, sehingga yang kemarin itu mau diapain? Jadi kurang lebih seperti ini role-nya FinOps. Jadi itu benar-benar expand conversation ke customer-customer kita. Kalau misalnya kita mau storage on cloud, oh nggak bisa. Kemudian kalau sudah mau ke on-prem, oh nggak bisa. Masih ada lagi. Kalau as long as customer itu punya cloud journey, kita relevan untuk conversation. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Karena konteksnya adalah full throttle. Yang kedua itu saya mau share terkait dengan IDC report. Saya kebetulan seminggu yang lalu itu bicara sama konsultannya IDC. Mereka bilang bahwa mereka selalu terlambat terhadap current quarter, reportnya adalah Q2. Jadi Q2 kalender 2021 itu the lowest sejak pandemi. We used to have, Indonesia itu pernah punya market size untuk storage array itu lebih dari 100 juta dolar, yaitu sekitar 102, 103 pas tahun 2019 akhir sebelum pandemi. Dan sejak pandemi mulai Maret dan kemari itu semakin turun, meskipun ada di Q4 kalender tahun lalu itu ada ada slightly peak kemudian turun, dan the lowestnya adalah Q2 tahun ini. Dan yang mengejutkan saya, kita itu di sebelum pandemi itu kita pernah mencapai hampir 25-26 juta USD untuk storage array. Tetapi Q2 kemarin IDC bilang cuma 14. Tetapi good newsnya mereka belum mengeluarkan laporan, tetapi setelah masuk ke quarter 3, kemudian dia lihat trennya, yang ada adalah we have reached the lowest, the bottom. Jadi yang ada itu adalah naik. Nah, ini yang menarik. Karena trennya itu naik, sekarang dengan di accelerate dengan DevOps, dengan cloud adoption, sehingga new conversation itu harus kita equip ke kita semua. Baik saya, tim sales saya, juga demikian tim sales dari Bapak Ibu sekalian. Karena yang ada saat ini menurut saya dan IDC itu adalah trennya itu naik, dan rasanya dengan situasi seperti saat ini mudah-mudahan berlanjut, situasi yang ada adalah semakin baik, sehingga bisnis itu bisa kita expect kembali lagi ke titik sebelum pandemi, yaitu bisa mencapai 25-26 juta per quarter. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan itu adalah dari average dollar purchase dari IDC. Jadi average dollar purchase itu tidak ada lagi seperti sebelum pandemi, yang mana kita bisa dapat deal PO misalnya dari customer kita itu 1 juta dolar, boom, satu. Kemudian itu selesai number kita untuk katakanlah 1 quarter. Tren dari IDC tidak demikian, karena cloud adoption dia cenderung untuk sedikit-sedikit, kecil-kecil, tetapi banyak. Jadi mereka, dan ini sangat relevan dengan tempat saya bekerja di sebelumnya. Jadi kalau in average, jadi dengan dengan kurang lebih revenue yang sama, in average itu misalnya katakanlah ada 50 PO, saat ini untuk mendapatkan revenue yang sama itu tidak 100 PO Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang mengejutkan. Jadi tidak 100 PO, tetapi dia menyebutkan itu hampir 200 PO.
Artinya customer itu cenderung untuk membeli capacity itu mirip dengan cloud, yaitu on demand pada waktu dia butuhkan. Sehingga dia belinya itu kecil-kecil, karena dia nggak ingin ada capacity idle terlalu lama. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan the changes of purchasing behavior dari customer-customer kita. Dan itu saya lihat sangat jelas, very clearly in my past company. Jadi yang dari sebelumnya itu 40 PO per quarter tiba-tiba 200. Tetapi yang menarik juga adalah dari sisi NetApp, ini yang saya ingin conclude dari yang ingin saya sampaikan. Pada waktu banyak storage company itu mulai membedakan produknya berdasarkan dari entry level, mid range, high end, dan entry level, mid range, high end menggunakan OS atau software berbeda. Saat ini dengan behavior purchasing customer yang berubah, itu akan challenge Bapak Ibu. Karena dia sekarang tidak mendefinisikan lagi berdasarkan, oh saya ingin entry level, saya ingin mid range, saya ingin high end. Tidak, meskipun dia high end tapi startnya juga bisa cuma 8 atau 10 tera. Sehingga kalau dia ingin high end kemudian 8-10 tera, bisa dibayangkan purchasing awalnya itu luar biasa mahalnya. Sehingga pendekatan NetApp yang menurut saya itu sesuai dengan market aspiration adalah NetApp itu menggunakan konsep yang namanya data fabric. Jadi data fabric itu once kita, Bapak Ibu sekalian itu ada opportunity untuk influence customer atau untuk berbicara dengan customer, data fabric itu konsepnya adalah tidak vertikal, tidak di entry level, mid range atau high end, karena di NetApp ya baik mid range, entry level ataupun high end yang menggunakan satu software yang namanya ONTAP. Yang membedakan, yang uniknya adalah konsep ONTAP data fabric itu bisa ditaruh di on-prem, di dalam data center customer, kemudian bisa ditaruh di 3 public cloud, AWS, GCP, kemudian Azure, dan juga in between, yaitu hybrid. Artinya dia tidak mempunyai user experience yang berbeda sama sekali pada waktu katakanlah dia mempunyai 100 terabyte di data center, kemudian 100 terabyte lagi ada di GCP, si customer itu merasakan seolah-olah dia punya 200 terabyte tanpa harus memperhatikan fisiknya sebenarnya ada di mana. Dan ini adalah the beauty of data fabric concept. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa, menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat relevan dengan cloud journey yang diinginkan oleh market, oleh customer-customer kita. Jadi conversation kita itu akan very relevan. Dan saya harapkan kita itu bisa katakanlah mengasah sehingga kita bisa fluent untuk bicara dengan customer, dengan ekosistem bagaimana konsep data fabric itu, kemudian konsep FinOps itu seperti apa, karena di dalam FinOps itu selain dia itu Cloud Ops, Cloud Operation, dia juga ada komponen SecOps. Karena terutama di area pandemi sekarang kita sering banyak dengar isu-isu terkait dengan security. Jadi dengan produk Spot by NetApp, kita tiba-tiba punya portfolio yang relevan pada waktu bicara dengan customer terkait dengan cloud ops mereka dari sisi finansial dan juga dari sisi security. Kurang lebih demikian insight yang dari saya. Sekali lagi saya berterima kasih atas warm welcome-nya Bapak Ibu sekalian. Saya di sini untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian bisa grow, dan aspirasi saya nggak ingin terlalu lama bisa double bisnis untuk NetApp di Indonesia. Demikian juga dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dari saya. Once again, welcome Bapak Adir Ginting. Baik Bapak Ibu, wah jadi meet and greet-nya mungkin kalau di depan ini cukup singkat, tapi nanti setelah ini sambil makan siang ya Pak Adir Ginting ya. Mungkin boleh silakan.
Untuk Bapak Ibu yang ingin ngobrol-ngobrol lebih intens, boleh silahkan bersama dengan Pak Gunawan juga atau bersama dengan Pak Yuwono juga, silahkan boleh. Nah, tapi Pak Adir Ginting, sepertinya kalau dalam pertemuan meet and greet kali ini nggak ada promo tuh nggak afdol kayaknya ya Pak ya. Nggak ada info update tuh kayaknya kurang lengkap gitu. Mumpung semua partner bisnis nih lagi ngumpul. Nah ini apalagi jarang-jarang ya. Sudah 2 tahun nggak ketemu langsung, akhirnya kita berkesempatan berjumpa langsung lagi hari ini. Nah ini kayaknya kalau tidak dimanfaatkan kesempatannya untuk kita berikan promo spesial. Nah langsung saja untuk informasi lebih lanjutnya lagi sudah hadir yaitu Bapak Lutfan dan juga Pak Fendi. Silakan. Boleh dong berikan tepuk tangan yang meriah. Pak Lutfan, lalu juga Pak Fendi. Wah silakan boleh ya, silakan ada di sebelah sana. Ya, baik Pak Lutfan, lalu juga Pak Fendi. Nah ini mumpung lagi berkumpul nih kita, udah 2 tahun ya Pak ya. Kita nggak ketemu langsung nih bersama dengan para bisnis partner kita. Nah di kesempatan kali ini dari NetApp lagi ada program spesial apa sih? Oke, jadi perkenalkan saya Lutfan dari tim Channel Team NetApp Indonesia. Saya pada kesempatan siang hari ini mau mengenalkan tentang bagaimana sih berbisnis dan dengan NetApp apa benefitnya gitu ya. Kita akan recap lagi nih bisnis program partner benefit. Oke, langsung aja. Jadi starting di FY22 NetApp sendiri kita sekarang sudah berada di bulan pertama kuartal 3 ya Bapak Ibu sekalian. Kedepannya NetApp itu akan menseriuskan partner program. Jadi partner teman-teman partner itu nanti kedepannya akan ada spesialisasi khusus berdasarkan bidang atau pengalaman yang akan teman-teman partner mau bawa ke kita. Next. Ya, ini jadi seperti yang saya bilang bahwa kedepannya NetApp itu menggolongkan partner berdasarkan spesialisasinya. Kita punya banyak spesialisasinya seperti yang tadi Pak Adir sudah sampaikan. Salah satunya adalah Cloud Partner Specialization yang akan kita coba fokuskan di tahun ini dan di next fiscal year NetApp seperti itu. Untuk bergabung menjadi partner specialization kita itu nggak sulit, syaratnya hanya menjalankan beberapa sertifikasi yang related dengan spesialisasi partner tersebut. Next. Nah, kali ini saya juga bakal jelasin kenapa sih harus berpartnership dengan NetApp, apa keuntungannya ya. Next. Nah ini yang pertama untuk net new account atau untuk rekan-rekan partner yang membawa new customer portfolio ke kita. Mulai dari level gold partner sampai level star partner itu kita punya rebates yang cukup dan menurut saya sangat menarik. Starting dari gold partner, rekan-rekan partner itu bisa mendapatkan backend rebate sebesar 8%. Naik ke level platinum bisa mendapatkan backend rebate sebesar 9% dan paling puncaknya ada di star partner bisa mendapatkan backend rebate sebesar 10%. Syaratnya untuk net new partner itu gampang, jadi nanti bisa cek melalui saya atau teman-teman dari Disti apakah kategori customer tersebut merupakan customer yang net new. Next. Jadi untuk beberapa parameter net new customer itu selama customer tersebut tidak pernah melakukan pembelanjaan NetApp solution 3 tahun terakhir dan tidak lebih dari $15.000 itu kita kategorikan sebagai net new customer kita. Next. Nah, kita juga punya stackable backend rebate yang tadi udah saya sampaikan yang terkait dengan net new business gitu ya. Kali ini kita juga punya beberapa target account yang mau kita hit di fiscal year tahun ini. Dan rebate-nya itu bergantung bisa menggunakan sistem point, baik begitu juga bisa menggunakan dengan sistem backend rebate sebesar 3%. Next.
Nah ini mungkin beberapa target account yang akan kita coba jalankan di fiscal year tahun ini ya. Ada sekitar 20 target account. Next. Nah seperti yang tadi Pak Adir juga sampaikan bahwa NetApp sendiri akan fokus ke area cloud solution ke depannya. Jadi kita juga udah siapin nih rebate yang terkait dengan cloud business. Untuk mulai dari new customer cloud portfolio sampai ke marketplace transaction, kita siapkan rebate mulai dari 5 sampai 15% tergantung dengan level gold partnership-nya. Nah, ini juga ada salah satu program yang terkait dengan kita sudah jalankan juga dari tahun lalu. Bagaimana kita bisa menyiapkan competitive take out yang tahun lalu namanya Run to NetApp. Jadi untuk setiap customer portfolio yang dulunya menggunakan si biru atau si merah gitu ya. Nah itu untuk converting PO-nya ke kita itu kita siapkan leveling hadiahnya gitu. Next. Nah, oke. Untuk kita juga punya beberapa promo lainnya yang akan disampaikan Pak Fendi. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman partner. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya Fendi Kurniawan sebagai Product Manager dari PT Mega Buana Teknologi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sedikit promo untuk teman-teman partner dan mungkin dari level sales, dari level C-level serta dari level pre-sales-nya. Nah, ini yang pertama ada Star Trek Reward, boleh di next. Ini next. Ya, ini merupakan promo untuk sales tentunya. Ini di mana kalau misalnya kita ada register direct dengan yang namanya Express Pack. Mungkin sekilas Express Pack itu adalah template dari config dari NetApp, di mana itu beberapa yang kayak velocity product dari NetApp. Nah, setiap deal registration itu bisa mendapatkan shopping voucher 280.000 sampai kalau misalnya ada deal close itu bisa sampai 1,4 juta. Mulai dari 1,4 juta serta kalau misalnya ada solusi dengan CVO itu bisa ada tambahan 2,1 juta per PO retrieve. Itu untuk Star Trek. Nextnya next. Sorry operator, bisa di next. Ya, ini promo dari Mega Buana Teknologi. Ini promo yang pertama itu adalah Escape the Ordinary. Ini adalah promo jalan-jalan untuk teman-teman C-level dari teman-teman partner. Setiap pembelian akumulasi 3,8 miliar, baik itu produk, ada kesalahan teknis. Wah, jadi ini kita jalan-jalan bareng nih, Pak, ya? Ya, ada jalan-jalannya. Bentar ya, mungkin. Periode apa nih Pak? Periodenya dari kapan sampai kapan? Periodenya itu dari 2021. Jadi kebetulan kemarin itu juga kita ada promo tahun 2020 itu jalannya ke Jepang. Tapi kebetulan karena masih pandemik jadi di hold dulu. Di tahun 2021 itu promo jalan-jalannya ke Turki. Jadi pembelian Bapak Ibu teman-teman partner dari 2021 dari Januari sampai Desember 2021 kita akumulasikan itu dengan kelipatan 3,8 miliar apapun produk dari MBT baik NetApp, Oracle, EasyShare, Katalogic, Furukawa itu akan mendapatkan satu tiket jalan-jalan ke Turki. Satu tiket untuk kelipatan jalan-jalan ke Turki. 3, berapa tadi Pak? 3,8 miliar. Jadi kalau ada dua kelipatan 3,8 miliar, berarti dapetnya Ya. dua tiket. Oke. Ya, jadi kebetulan mungkin kondisi pandemik ini sudah mulai membaik dan kita mungkin perbatasan ke luar negeri sudah dibuka ya. Jadi mungkin kita akan jalankan jalan-jalan ini mungkin di pertengahan 2022 nanti serta apakah slide-nya sudah bisa di-show? Baik, ini sambil menunggu Pak, berarti kita masih ada waktu
1 bulan dong Sekitar Pak? 1 dan 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Jadi setelah kita melihat ada beberapa partner yang eligible, nanti kita akan akumulasikan dan kita akan infokan ke teman-teman partner untuk bisa sama-sama jalan-jalan bareng ke Turki. Asik. Pak, boleh kasih bocoran gak sih Pak? Ini kira-kira udah ada, Ya, sudah ada partner nih Pak? ya nanti. Mungkin masih ada kendala, tapi ya sementara makanan sudah hadir mungkin ya karena hanya itu mungkin nanti kita akan infokan promo-promonya kita akan kirimkan ke teman-teman partner dan ya mungkin itu sih sekian Ci dari saya. Baik, terima kasih Pak Fendi dan juga Pak Lutfan. Terima kasih. Jadi sebentar Pak Fendi, Pak Lutfan. Jadi di sini rekan-rekan semuanya masih ada kesempatan sampai Desember nanti untuk dapetin bonus dan jalan-jalan ke Turki. Kalau promo dari NetApp yang UPP dan Star Trek itu kebetulan masih berlangsung sampai April 2022 sesuai Sampai dengan April, fiscal year dari NetApp. NetApp sendiri. Jadi masih sampai April nih ya? Ya, kalau Wah. yang jalan-jalan itu sampai Desember 2021. Berarti untuk bonus cuan-cuannya itu sampai April 2022. Kalau Tapi jalan-jalannya sampai 2021 Desember 2021. berarti di sini kesempatannya misal nih ada salah satu partner kita yang sudah kelipatan 3,8 miliarnya itu 3 kali. Berarti dapat 3 tiket ya Pak? 3 tiket benar. Ini ada batasnya nggak? Atau Nggak tak ada terhingga? maksimalnya, mau misalnya sampai 100 tiket pun juga tetap. Pokoknya kelipatan 3,8 miliar. Yes, benar. Ini udah otomatis 1 tiket ke Udah Turki. termasuk akomodasi, tiket, semua udah uang saku di sana. Serius, biaya Pak? di sana itu udah free. Jadi Kecuali Apa? oleh-oleh ya. Kalau oleh-oleh itu ditanggung. Jadi dapat masing-masing. uang saku juga Pak? Iya. Asik. Ya kan nanti pasti makan di sana, masa makan bayar Oh sendiri. iya nggak benar-benar. mungkin dong. Jadi makan pokoknya tinggal beli oleh-oleh sendiri aja ya. Tinggal beli oleh-oleh sendiri. benar. Baik, terima kasih Pak Lutfan dan juga Pak Fendi. Terima Boleh kasih kasih tepuk teman-teman tangan yang partner. meriah. Selamat menikmati hidangan makan siangnya. Baik, Ya. terima kasih. Wah, terima kasih sekali lagi untuk program yang sudah disampaikan. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan nih untuk mengajak keluarga besarnya dari bisnis Anda untuk jalan-jalan ke Turki bareng-bareng nih ya. Masih sampai Desember nanti untuk mengumpulkan nilainya. Nah kalau untuk promo-promo tadi masih sampai dengan April 2022. Baik Bapak Ibu sudah masuk jam makan siang dan juga sudah dihidangkan makan siang di meja Anda. Nah sambil makan siang mungkin ada yang mau ngobrol-ngobrol dengan tim NetApp. Silahkan yang masih mau ngobrol-ngobrol atau mau bertanya-tanya tadi sudah diperkenalkan ya oleh Pak Yuwono ya. Siapa saja yang hadir hari ini yang bisa Anda tanya-tanya lebih detail lagi. Baiklah, terima kasih. So ladies and gentlemen, enjoy the lunch.